Langkah selanjutnya, yang ketiga, kita mencari titik ekstrim atau titik stasioner. Untuk mencari titik tersebut, kita bisa tahu dari f(x) X sama dengan 0. Kita masih menggunakan fungsi yang sama ya, yang tadi di awal kita punya f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, untuk mencari titik stasioner ini, kita tinggal menurunkan saja f(x) sama dengan 0. Nah, kalian cermati lagi, coba lihat di sini kita sudah punya f(x) kan? Nih, kita sudah memproses ini. Ya. Nih, kita sudah proses ini. Ini bisa kita gunakan untuk yang nomor 3 juga. Ya, jadi satu kali pengerjaan bisa untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 3. Tapi hati-hati kalau seperti ini, satu salah, ke bawahnya berarti salah juga. Makanya hati-hati ya kalian mengerjakannya. Nah, kita bisa langsung ambil part yang ini. Kita bisa ambil yang itu, berarti f(x) itu sama dengan 3x min 1 x plus 1 ini sama dengan 0. Begitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini garis bilangannya, kita lihat juga. Berarti di sini x sama dengan 1. X sama dengan min 1. Ya, seperti tadi garis bilangannya sudah kita punya. Ini min 1 dan ini 1. Lalu plus minusnya juga sudah punya. Plus min plus. Nah, untuk apa ini? Yang ini garis bilangannya nanti untuk melihat max dan minnya. Ada nilai max dan min, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kan sudah dapat x-nya 1 dan min 1. Karena yang ditanyakan titik, maka harus kita punya x, y. Ya, maka dari hasil ini kita bisa masukkan x-nya ke dalam fungsi yang awal. Hati-hati ya dimasukkannya ke dalam fungsi awal, bukan f(x). Berarti untuk x-nya 1, untuk x-nya sama dengan 1, maka f1 itu sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah 1. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 1. Ya, kemudian untuk yang x sama dengan min 1, maka f min 1 ini sama dengan min 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 1 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 3. Maka titik stasionernya, titik stasioner yaitu yang pertama itu adalah 1, min 1 dan yang kedua adalah min 1,3 ya. Yang ini dari sini ya, yang ini dari yang atasnya. Oke, nah ini adalah titik stasionernya. Ini tinggal kita lihat ada maksimum dan minimumnya. Karena kalau misalnya kita gambar, nanti kan gambarnya akan seperti ini ya, kadang-kadang gini gitu, gambar itu, kurva itu. Nah, di sini kan ada max dan minnya kan. Nah, ada max dan min. Ada max, ada min, ada min. Ini max, ini min, ini max gitu. Nah, kalau yang paling tinggi dia dinamakan maksimum global gitu. Kalau paling tinggi. Kalau paling rendah yang ini dinamakan minimum global ya. Yang ini min global. Nah, kalau misalkan ada yang tinggi juga tapi tidak paling tinggi bagaimana? Berarti namanya maksimum lokal. Tidak usah bingung antara lokal dan global, yang kalian harus cari itu adalah yang max dan minnya saja. Ya, sekarang kita lihat mencari max dan minnya bagaimana. Nih, lihat di garis bilangan, kalian perhatikan garis bilangan. Kalau di kanannya positif, kirinya negatif, maka itu akan menjadi max. Ya, lihat lagi di sini min 1,3. Min 1 ini kan, 0,3 berarti akan ada di sini titiknya. Di atas kira-kira ya. Jadi kan seperti ini. Kalau kemudian 1, min 1 itu akan di bawah gitu ya, nantinya jadinya akan ke bawah seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang ini adalah max dan yang ini adalah min. Ya. Jadi saya ulangi, untuk yang max itu jika
di kirinya positif, di kanan negatif. Kalau untuk yang min, jika di kirinya negatif, di kanannya positif dari garis bilangan ini. Ya, kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa sebetulnya, tidak usah ada kata max atau min. Dari gambar juga nanti akan ketahuan dia itu max atau min, gitu. Ya, karena kita sudah tahu di sini kita tambahkan, berarti min 1,3 itu adalah maksimum dan 1,-1 itu adalah minimum. Begitu ya, itu tadi untuk yang titik stasioner. Sekarang kita masuk ke dalam langkah keempat. Yang keempat adalah kecekungan. Ada yang namanya cekung ke atas dan ada yang namanya cekung ke bawah. Seperti kalian lihat di dalam gambarnya, kalau cekung ke atas, nanti garisnya akan terlihat lengkungannya itu menghadap ke atas. Ya, seperti ini dia menghadap ke atas cekungannya. Ya, kalau ke bawah cekungannya menghadap ke bawah. Ya, sebisa mungkin harus terlihat nanti di gambarnya dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Itu yang namanya kecekungan. Nah, kecekungan ada dua. Cekung ke atas untuk F double aksen lebih besar dari 0. Ya, ini untuk yang cekung ke atas. Kalau ke bawah, F double aksen kurang dari 0. Wah, ada double aksen nih. Ya, berarti kalau double aksen turunannya diturunkan 2 kali. Ya, oke, kita coba untuk contoh yang tadi. Kita punya fx-nya x pangkat 3 min 3x plus 1. Maka f aksennya itu adalah 3x kuadrat min 3. Lalu kita butuhkan adalah f double aksen. Berarti sekali lagi diturunkan. F double aksen x itu sama dengan 6x. Nah, yang sekarang yang diproses adalah yang ini. Yang f double aksen. Ya, bagaimana? Kita guna yang ini dulu misalnya. Berarti 6x lebih besar dari 0. Ya, maka x-nya lebih besar dari 0. Untuk yang ini 6x kurang dari 0, maka x-nya kurang dari 0. Ini maksudnya 0 per 6, 0 per 6 itu jadi 0 ya, makanya saya langsung 0 saja, begitu. Ya, kalau kita masukkan ke dalam garis bilangan, berarti ininya 0. Ya, maka yang x lebih besar dari 0 itu adalah cekung ke atas, maka ini positif. X kurang dari 0 cekung ke bawah, yang ini negatif. Ya, positif dan negatifnya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya. Coba masukkan angka 1 di sini. Ya, 1 kita coba masukkan ke sini. Ya, ternyata 6 kali 1 positif ya. Betul. Sekarang kalau misalkan min 1 masukkan lagi ke situ, berarti negatif. Berarti ini sudah betul ya tandanya. Oke, berarti untuk yang cekung ke atas kita ambil yang positif, cekung ke bawah kita ambil yang negatif. Maka bisa kita tuliskan kesimpulannya. Cekung atas itu adalah yang positif itu dari 0 sampai tak hingga, maka yang cekung bawah itu dari negatif tak hingga sampai 0. Sudah selesai. Gampang ya?